Kedua saudari itu memilih menikah di hari yang sama. Tak disangka sang adik langsung merebut surat pernikahan kakaknya, dengan tegas menuliskan namanya, dan memilih untuk menikah dengan Mike. Ibunya yang melihat kejadian itu langsung terkejut, karena sejak awal ibunya yang pilih kasih, sengaja menjodohkan Tony yang berasal dari keluarga kaya dengan sang adik, sedangkan kakaknya hanya dijodohkan dengan Mike yang miskin. Melihat adiknya yang mata duitan malah memilih Mike, wanita itu langsung sadar. Adik perempuannya juga adalah seorang yang bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya wanita itu menikah dengan Mike. Tak lama setelah itu perusahaan Mike sukses melantai di bursa dan sahamnya meroket, hingga mereka menjadi keluarga terkaya di New York. Mereka bahkan terlihat sangat mesra di depan media, membuat semua orang iri. Namun di hari konferensi pers, wanita itu justru dibunuh oleh adiknya sendiri. Ternyata sejak menikah dengan Tony, keluarga Tony malah bangkrut, dan sang adik pun jadi gelandangan tanpa tempat tinggal, merasa hidup tidak adil. Dia yakin jika dirinya yang menikah dengan Mike, semuanya akan berakhir berbeda. Dengan hati dipenuhi dendam, adik itu pun membunuh kakaknya, dan akhirnya bunuh diri juga. Kedua saudari itu pun mati dengan penuh rasa tak adil. Namun saat wanita itu membuka mata, ia menyadari dirinya telah kembali ke hari pemilihan pasangan. Saat itu surat pernikahan dari keluarga Mike baru saja dikirim. Adik perempuannya langsung merebut dan menuliskan namanya. Karena dia pikir keluarga Mike akan jadi keluarga terkaya di New York, dan dirinya akan menjadi wanita paling dihormati di sana. Tanpa tahu itu adalah awal dari mimpi buruknya. Di kehidupan sebelumnya kekayaan keluarga Mike diperoleh dari darah wanita itu sendiri. Bertahun-tahun dia diperlakukan sebagai mesin penghasil darah, menjalani hidup dalam penderitaan. Melihat adiknya yang begitu ingin menikah ke sana, dia pun dengan tenang setuju untuk menikah dengan Tony. Di sisi lain, Tony yang mengetahui dirinya akan menikah dengan wanita itu, berencana memberi mereka sebuah kejutan di hari pernikahan. Hari pernikahan pun tiba. Adik perempuan itu tetap menyindir dan mengejek kakaknya. Pagi-pagi keluarga Mike sudah datang membawa hadiah untuk menjemput pengantin, sementara Tony belum juga muncul. Semua tamu langsung mulai bergosip, sampai seorang kerabat membaca berita, dan menemukan bahwa keluarga Tony telah bangkrut. Miliaran aset menguap hanya dalam semalam, dan kepala keluarga bahkan sudah dipenjara. Padahal semua berita negatif ini adalah hadiah yang disiapkan Tony untuk menakut-nakuti mereka. Tak lama kemudian, Tony pun muncul dengan wajah pura-pura ramah, mengundang wanita itu untuk ikut pulang dan menikah. Melihat ketenangannya, wanita itu sadar Tony adalah orang yang berpotensi, maka dia pun langsung menerima lamarannya. Tony pun terkejut, namun wanita itu dengan berani menciumnya, menunjukkan sikap tegasnya. Demi menyembunyikan jati dirinya, Tony menyuruh asistennya menyewa rumah tua dan kumuh. Dia pikir wanita itu akan lari ketakutan setelah melihatnya. Tapi wanita itu dengan yakin berkata, selama mereka berusaha bersama, hidup pasti akan membaik. Tony yang melihatnya sibuk memasak dan membersihkan, pertama kalinya merasa hangat dan tersentuh. Hari itu juga mereka pergi mendaftarkan pernikahan, dan Tony memberikan cincin warisan keluarga padanya. Wanita itu ingin ikut pulang ke rumah Tony, tapi asisten mengatakan, ayah Tony yang tahu dia sudah menikah sedang dalam perjalanan ke sana. Maka Tony menyuruh wanita itu pergi lebih dulu. Ketika dia tiba di pesta dengan membawa hadiah sederhana, ibu tiri langsung mencibir dan membuang hadiah ke lantai. Sementara adiknya datang membawa satu peti penuh minuman mahal, lalu mengejek kakaknya yang tak mampu membawa barang mewah. Mike pun menyombongkan diri bahwa dia bekerja sama dengan pengusaha kaya. Tapi begitu orang tuanya mendengar Mike kenal Tony, mereka langsung gembira, dan yakin masa depan Mike akan cemerlang. Sebaliknya wanita itu dianggap gagal, dan menjadi aib keluarga. Wanita itu pun mencoba membela, bahwa Tony pasti bisa melunasi utangnya. Tapi belum selesai bicara, ayahnya langsung menamparnya. Saat itu Mike melihat cincin di jari wanita itu, dan langsung menuduh bahwa itu hasil curian.